Hingga hari ini, Jumat 30 Desember 2022, Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat 236 perkara tindak pidana sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut, kasus pencurian dan narkotika mendominasi hampir setengah di antaranya. Rinciannya terdapat 60 perkara pencurian dan 40 perkara narkotika. Humas Pengadilan Negeri Bojonegoro, Sony Eko Andrianto mengatakan, perkara pencurian marak terjadi mulai pertengahan tahun. Hal serupa disampaikan oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Muhammad, mengenai dua jenis perkara tersebut. Data Polres Bojonegoro mencatat terdapat 100 tersangka kasus narkotika tahun 2022 dengan 84 diantaranya berhasil diungkap. Secara keseluruhan, kasus narkotika naik sebesar 78,57% pada 2022. Selain itu, Polres Bojonegoro paling banyak menangani kasus pencurian pada 2022 dengan kasus pencurian terbanyak berupa curanmor sebanyak 190 kasus. Dari jumlah tersebut, 151 kasus curanmor berhasil terselesaikan. Untuk narkoba sendiri di Bojonegoro dibandingkan dengan tahun 2021 ada peningkatan yang signifikan. Di tahun ini kita ada 84 kasus pengungkapan kasus narkoba dengan tersangka kurang lebih dari 100 orang. Naik dari tahun kemarin? Naik. Tahun kemarin kurang lebih di 25 kasus, tapi sekarang kita naik menjadi 84 kasus. BBM sendiri ya? Untuk BBM kita ada 2 TKP yang kita amankan dan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Yang paling banyak kasus yang ditangani Polres terkait selama 2022. Yang paling banyak adalah kasus 3C ya, pencurian curanmor. Namun penyelesaian juga cukup tinggi ya, curanmor kita ada di 190 kejadian, di mana penyelesaian di angka 170 sekian. Berarti kita ungkap terkait kasus curanmor. Selain pencurian dan narkotika, kasus pidana berkaitan perempuan dan anak juga mengalami lonjakan. Kasus ini termasuk meliputi kasus KDRT, penganiayaan anak, hingga pembuangan bayi. Pada 2022 tercatat ada 58 kasus pidana terkait perempuan dan anak. Jumlah ini naik 18 kasus atau 45% dibanding 2021. Selain itu, angka tersangka kategori anak ikut meningkat. Tercatat ada 73 anak berstatus tersangka pada 2022, naik drastis dibanding 2021 dengan total 29 anak. Kapolres AKBP Muhammad mengatakan kenaikan ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, baik polisi, Pemkab, serta seluruh stakeholder termasuk tokoh masyarakat. Ya, kekerasan anak ini tinggi. Kita dibandingkan tahun kemarin ada kenaikan 13 kasus. Ini yang menjadi PR kita bersama ya, tidak hanya dari Polri, dari Polres, tapi bersama-sama kita dengan pemerintah kabupaten, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh stakeholder yang ada bersama-sama kita untuk dapat menjaga anak-anak kita jauh dari hal-hal negatif ya, pergaulan, kemudian konten-konten negatif, sehingga tidak memunculkan cikal bakal terjadinya perbuatan tindak pidana, baik itu tindak pidana terkait dengan kekerasan maupun terkait dengan pencabulan, pornografi dan lain-lain. Faktor mungkin ada dan terkait kekerasan terhadap anak ini, mengingat Kabupaten Bojonegoro sendiri kan sudah layak anak. Kira-kira apa dan faktornya? Ini harus kita dalamin ya, karena pasti banyak faktor yang bisa menyebabkan tersebut. Pertama, mungkin masih perlu kita tambahkan lagi, gencarkan lagi pembinaan di usia dini ya, ke sekolah-sekolah. Nanti mungkin polisi masuk sekolah untuk memberikan himbauan kamtipmas di adik-adik kita belajar. Kemudian tidak hanya Polri, tetap Pemkab juga ikut, harus terlibat, seluruh lapisan masyarakat terlibat. Kemudian nanti di pesantren-pesantren, pengajian-pengajian juga, para guru-guru, para kiai juga kita harapkan tetap gencar untuk melakukan himbauan-himbauan untuk langkah-langkah antisipatif. Kapolres meminta masyarakat untuk menjaga anak-anak mereka dari pergaulan yang salah serta konten negatif termasuk konten kekerasan dan pornografi.
Selain itu, pembinaan usia dini perlu ditingkatkan baik oleh pihak kepolisian, Pemkab, serta institusi pendidikan termasuk pondok pesantren. Rahul Oskara Duta, Irfan Ramadan, Alif Abdullah Fajar, Bojonegoro.